Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Narwi Arvin Celende, NIM 2019-610047, mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadeng Malang. Di sini saya akan mempraktekkan cara memberikan obat kepada anak. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah pemberian obat melalui oral atau dengan sirup. Kemudian nanti selanjutnya adalah pemberian obat melalui bolus IV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, pemberian obat melalui oral. Yang saya contohkan di sini adalah obat penurun panas atau yang biasanya disebut paracetamol. Ini, di sini kita harus mengetahui dulu dosis yang harus kita berikan kepada anak. Misalnya, yang saya contohkan di sini adalah kebutuhan anak 15 mg per kilogram berat badan. Kemudian berat badan pasien adalah 10 kg, sehingga perhitungannya adalah 15 mg kali 10 kilo. Jadi kebutuhan anak adalah 150 mg, sehingga kita harus sesuaikan dengan pengukurannya. Kita lihat pengukuran yang ada di obat sirup oral. Setiap 5 cc mengandung 160 cc miligram, sehingga kita mengambil dengan gelas takar, yaitu 3/4 cc. Selanjutnya, penjelasan yang kedua tentang pemberian obat melalui IV bolus. Alat yang dipersiapkan di sini, yang pertama spoit 1 cc, kemudian spoit 3 cc untuk mengambil obat pelarut, kemudian ada pelarut water injeksi, kemudian ada obat yang kita butuhkan. Saya contohkan di sini adalah ampicillin atau obat antibiotik. Yang harus dipersiapkan perhitungnya adalah pada obat ampicillin ini kita harus mengetahui dosis sediaannya berapa, yaitu dosis yang ada di kemasan. Jadi kalau di kemasannya itu hitungnya 1000 mg, artinya hingga sediaan total yang ada di kemasan adalah 1 gram atau 1000 mg. Jadi dikonversi 1 gram itu 1000 mg. Kemudian kita harus ketahui kebutuhan pasien berapa. Kemudian kita harus mengetahui kebutuhan pasien berapa. Kalau instruksi berdasarkan dokter, misalnya kebutuhan 250 mg. Nah, yang harus kita hitungkan adalah berapa cc yang harus kita berikan. Misalnya kebutuhan 250 mg. Nah, yang harus kita hitung adalah berapa cc yang kita harus ambil. Nah, yang pertama adalah kita harus menyiapkan water injeksi. Kemudian kita larutkan ke dalam. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan water injeksi, kemudian dilarutkan ke dalam serbuk ampicillin, minimal pelarut itu 4 cc. Kemudian kita siapkan spoit untuk pelarut, sehingga kalau hitungannya kebutuhan pasien 250 mg, kemudian dikali dengan pengecer 4 cc, sehingga ketentuannya 1 cc. Kemudian nanti kita menggunakan spoit 1 cc ini yang diberikan kepada pasien. Berarti adalah
1 cc dalam 250 mg. Alat-alat selanjutnya yaitu ada bengkok dan ada perlak, ada bak instrumen berisi handscoon bersih, dan ada hand sanitizer. Baik, kita langsung saja melakukan tindakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Narwi yang bertugas di ruangan ini yang merawat anak Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu nama siapa? Evi, Sus. Baik, Bu. Di sini saya akan memberikan obat antibiotik pada anak Ibu. Tujuannya untuk mengurangi gejala infeksi pada anak Ibu. Sebelumnya, kalau boleh tahu, nama anak Ibu siapa? Lesti, Sus. Umur berapa, Bu? Umurnya 1 tahun. Baik, Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Ibu mau bertanya? Tidak ada, Sus. Baik, Bu. Usia anak Ibu baru 1 tahun ya, Bu ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan obat antibiotik melalui selang infus kepada anak Ibu. Jadi tidak langsung suntik ya, Bu ya. Bagaimana? Apakah diperbolehkan saya melakukan tindakan? Iya, Bu, saya perbolehkan. Baik, Bu. Saya mempersiapkan obatnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dan kita memakai handscoon. Baik, di sini saya akan mengambil pelarut atau water injeksi 4 cc dengan menggunakan spoit 3 cc. Dan mencampurkan ke dalam obat antibiotik atau ampicillin. Sebelumnya kita harus menggunakan kapas alkohol. Dan kita masukkan larutan water injeksinya ke dalam ampicillin. Setelah itu kita kocak larutan water injeksi yang kita sudah campurkan dengan ampicillin tadi sampai larut. Kemudian kita ambil 1 cc untuk pasien.
Kemudian saya akan memberikan obat antibiotik ini kepada anak melalui selang infus. Kita tidak perlu mengganti jarum suntiknya karena kita melakukan pemberian obat melalui selang infus, kecuali kita langsung suntikan obatnya melalui tubuh pasien. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan kepada anak Ibu, yaitu memberikan obat antibiotik pada anak Ibu. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada pertanyaan dari Ibu? Tidak ada, Sus. Baik Bu, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu perlu apa-apa, Ibu bisa hubungi saya di ruang perawat ya Bu ya. Dan Ibu bisa tekan tombol telepon di samping anak Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Ya Bu. Setelah kita melakukan tindakan, kita juga jangan lupa untuk mendokumentasi. Kita jangan lupa mencuci tangan lagi dengan 6 langkah. Sekian video dari saya tentang pemberian obat kepada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.